anak spesial hanya diberikan kepada orang tua yang spesial. Jadi harus, wah yakinlah orang beriman tuh ya harus begini gitu ya, maksudnya nerima kodarnya ya gitu. Kayaknya limited edition banget sih kamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah setelah menempuh perjalanan berapa 1,5 jam tadi macet Pasti. Dari ujung ke ujung ya. Akhirnya sampai juga di rumahnya Omar. Ini bersama dengan Umu Omar. Saya biasanya manggilnya Umu Omar sih. Nama aslinya siapa sih, Yanti. Yanti Nurita. Ibu Yanti, Mbak Yanti, tapi kita manggilnya Umu Omar aja ya. Jadi ketemu Umu Omar ini waktu di RSCM. Kita mau sama-sama periksa ke dokter Elvi juga. THT. Iya. Nggak boleh sebut. Apa-apa lah. Ke dokter THT. Ngobrol karena waktu itu sama-sama ngelihat Omar lagi pakai NGT juga, pakai selang, pakai sonde sama-sama dengan Sulaiman. Terus ada satu lagi tuh baby, namanya Rafisha. Ini fotonya, kita pernah foto bertiga. Jadi karena sama-sama pakai NGT, jadi salinglah mengobrol, bercerita satu sama lain. Akhirnya jadi pengen tahu lebih dalam tentang Omar. Sebenarnya sih lebih pengen tahu gimana Umu Omar ini menjalani sehari-hari ketika Allah titipkan Omar kepada Umu Omar. Iya, jadi kalau masalah Omar tuh ceritanya dari awal dia lahir. Jadi kan gini, dia lahir cepet, dia prosesnya cepet, cuma 20 menit dari mules dia langsung keluar. Itu biru kelabu lah, semua badannya biru kelabu. Gitu. Terus di situ cuma dinyatakan sangat tercekek sama tali pusat. Di situ langsung dibawa urgent ya. Nggak ke Perina dulu, rumah sakit terdekat, karena saya lahirnya di Bidan. Kenapa di Bidan? Karena saya takut ke rumah sakit COVID ya. Hasil USG gimana selama kehamilan? USG semuanya oke, nggak ada yang aneh-aneh. Pokoknya makanya saya pede melahirkan normal. Terus dokter juga support, walaupun usia udah lanjut, tapi yang penting punya tenaga. Berapa sih usianya? Tahun ini 40. Awet muda ya. Tahun itu 40. Jadi melahirkan saat usia 39 ya. Pemeriksaan terakhir USG semuanya oke. Udah, saya ngelahirin di keberapa minggu keberapa, 38 cukup bulan ya? Cukup bulan. Terus jadi saya tuh sebenarnya udah pas ngelahirin kita kan pasti nyiapin mental, apapun yang terjadi kita siapin mental. Pas ngelihat seperti itu, berarti Umarnya iya, ditabok dikoplok biar dia nangis. Kan nggak nangis tuh, cuman gitu kan. Di hati saya ada sesuatu nih, tapi saya berusaha tenang karena kan papanya lagi di laut, saya didampingin sama kakak saya gitu kan. Biar kakak saya pada nggak khawatir, saya juga biasa aja, berusaha untuk biasa. Terus teman saya bilang, bayinya dibawa dulu ya ke rumah sakit, pakai ambulan kan, sama kakak saya ditemenin sana. Terus ngelihat ekspresi kakak abang saya ngazanin pamitan ke saya, ekspresinya beda. Sampai besok dibilang gini sama teman saya yang ngurusin, besok dokternya mau ngomong langsung gitu. Oke gitu kan, dapat telepon dari rumah sakit, ibu dokternya mau bicara langsung. Oke, saya datang ke sana. Memang seharian itu saya nggak mau terima telepon, saya nggak mau baca WA, karena saya nggak bisa explain apa-apa gitu kan, apa yang terjadi. Sampai sebenarnya yang dampingin saya udah pada tahu semua apa yang terjadi, cuman mereka tuh berpikirnya takutnya saya histeris apa yang terjadi gitu. Akhirnya ketemu dokter, dijelasin, langsung kayak masuk denger penjelasan dokter tuh kayaknya orang sekalian itu nggak ada, jadi kayak udah dunia lain aja tuh. Apa yang dijelasin ya, itu kok apa gitu kan. Sampai ya ibu mengerti ya dok, saya terima gitu kan. Terus saya kan pakai kursi roda,
Pas, ya Bu boleh silakan lihat anaknya. Kursi roda saya tinggalin, kata kakak saya, pakai kursi roda, enggak udah kuat, saya bilang gitu, lama pakai kursi roda, langsung lihat aja gitu. Jadi dibilang kasus langka gitu kan, dibilang kasus langka, ya langkanya juga saya nggak tahu, browsing juga masih belum kepikiran browsing apa, dan harus segera dibawa ke RSCM, dibilangnya harus ke endokrin, harus ke genetik. Itu hal-hal baru yang saya baru dengar ya, endokrin, genetik apa coba ya. Terus Tapi alhamdulillah Omar diazanin loh. Saya 4 anak yang nggak diazanin Sulaiman. oh gitu. Iya, karena begitu lahir langsung bawa ke NICU kan. Jadi Omar itu berada di NICU totalnya berapa hari? Sekitar usia 2 bulan kurang 2 hari ya. Wow, 2 bulan ada di NICU. Tapi dia sempat pulang usia 5 minggu, dia sempat pulang di rumah cuma 3 hari. Kemudian kembali lagi ke NICU karena Jadi gini ceritanya, Bunda mah aneh, udah disuruh pulang nggak mau pulang. Saya masih takut ngeliat banyak selang-selang gitu kan ya. Saya maunya tuh kalau pulang udah nggak ada selang gitu kan. Saya diajarin cara ngukur NGT itu. masukin NGT sendiri ya. Oh nggak pernah saya. Oh, nggak pernah diajarin. Nggak boleh. Katanya harus nakes katanya gitu. Oh ya, saya hanya sebagai pengetahuan aja dikasih lihat cara ngukurnya gitu. Terus pertama dikasih tahu sama dokter tuh, shock nih. Masa sih dok di rumah dia masih pakai selang gitu kan? Terus apa yang harus siapin kalau dia ada di rumah? Ternyata banyak. Oksigen, tabung oksigen tuh ada. Oh, tabung oksigen tuh masih dipakai sama Omar ketika Omar pulang dari NICU. Sebenarnya udah enggak. Jadi jaga-jaga Jaga-jaga. karena dia takutnya biru. Alhamdulillah sih nggak pernah biru di rumah. Jadi pas pulang dari NICU tabung oksigen. Banyak banget draftnya tuh ya, Apa tabung itu? oksigen, oximeter, apa sih, stetoskop neonatus, spuit lah udah pasti. Pokoknya banyak, alkesnya banyak. Jadi pas teman-teman sahabat nanyain apa aja nih, siapa tahu kita bisa bantu gitu kan, saya kasih aja draftnya tuh. Jadi kalau misalnya kita boleh flashback sedikit ketika awal pertama kali diagnosa awal tuh apa sih? Kalau dulu kan Sulaiman, ibu sabar ya, kan dari atas kepala sampai kaki itu, anak ibu ini sama lah kayak juga, saya juga, oh iya nggak tahu, nggak tahu mau gimana, mau ya bengong aja, iya dok, iya gitu. Diagnosanya apa aja sih di awal-awal itu? Awalnya itu pertama testisnya dua-duanya nggak ada. Ya belum turun. Ya belum turun. Jadi dibilangnya harus tes kromosom, dia tuh laki-laki atau perempuan. Ya. Dibilang gitu kan, tuing kepala saya. Saya juga gitu. Mikirnya udah kemana-mana. Iya. Aduh. Iya. Dan buat akte dulu bu. Saya udah buat akte. H plus 2 saya udah langsung pede bikin akte nama. Iya. Karena saya telepon ke papanya. Ini nih pastiin namanya apa gitu kan. Ya udah yang dulu aja yang kita udah, ya udah itu kan. Terus kan udah kasih nama Omar. Terus kalau nanti kromosomnya perempuan, saya udah mikir masa jadi Omaria gitu. Jadi kita ketawa-ketawa ya teman-teman, padahal di hari itu sih kita sekarang sih udah bisa cerita, udah bisa ketawa. Waktu itu mau. Iya benar-benar. Terus jadi itu namanya undescended testis atau apa namanya, krip apa gitu tuh ada di bawah sini nih, itulah namanya. Terus apalagi tuh diagnosanya? Garis tangannya lurus. Apa itu garis tangan lurus? Yang menandakan ada sindrom. Terus Sindrom apa itu kalau garis tangan lurus itu? hampir semua sindrom kayak saya nggak tahu lah pokoknya. Hampir semua sindrom ada garis lurusnya itu. Terus banyak bulunya di punggungnya gitu kan. Terus itu berarti sindrom apa? Maksudnya pemeriksaan awal tuh kelihatannya ini bu. Jadi sindrom langka, jadi harus dibuktikan dengan, nah itu dia yang dibawa ke Jerman itu. Periksa darah ke Jerman. Ya, tadinya lewat kromosom tuh mestinya sudah ketahuan, tapi nggak kedetek. Kromosomnya dia bagus 46. Jadi otak nggak sih nggak sampai ke situ. Dia juga ada perdarahan otak sebelah kiri. Waktu itu di USG ketemu lagi sama dokter neurologi ya, neurologi. Dijelasin lagi di situ. Jadi kita kasih tindakan suntik vitamin K dulu ya Bun. Kalau misalnya memang evaluasi 1 bulan lagi sudah tidak ada perdarahan, berarti sudah tutup close ya, udah close. Jadi pendarahan otak, laringomalacia, jantung?
jantung ASD. ASD, Sulaiman PDA waktu itu, bocor jantung. ASD itu apa Om? ASD, saya sih nggak tahu, pokoknya ASD. Yang jelas bocornya tuh antara serambi kiri ke serambi kanan. Ya, ya. Nah, Oke, jantung itu, kemudian jadi yang pertama diobservasi itu jantung. Itulah yang sangat dramatis, menegangkan itu pertama kali dirujuk ke Harkit untuk echo jantung. Itu kan finalnya nih kenapa gitu kan, kayaknya udah kalau jantung, aduh operasi jantung, udah kebayangnya udah macam-macam ya. Sepanjang jalan ya nahan nangis aja, saya nggak ngeliatin jalan, pokoknya kalau ditanya itu ke Harkit tolnya kalau mah nggak tahu pokoknya. udah nggak tahu lagi. Soalnya kalau kita searching di Google kan sindromnya Umar itu kelihatannya kayak sindrom apa tuh namanya? Cornelia de Lang. Cornelia de Lang itu kan yang alisnya tebel kan? Iya. Dokternya bilang ke arah situ? Iya, jadi suspek Cornelia de Lang. Nah, kalau Sulaiman tuh suspek sindrom Pierre Robin, dagunya kecil, langit-langit tinggi, suspeknya ke situ. Suspek, tapi nunggu hasil Jerman ya. Iyalah. Ya, mudah-mudahan jangan, mudah-mudahan. Iya. Oh, jadi waktu itu Omar itu suspek Cornelia de Lang. Yang ciri-cirinya ada tebal itu. Karena saya di situ tulisnya suspek, saya sih udahlah. Tenang, apa takut? Enggak, saya anggap oh masih suspek gitu kan. Nah, ternyata kan itu reportnya dibaca sama teman-teman suster di NICU. Sehari, 2 hari, 3 hari, saya tenang-tenang aja, masih nggak mikirin apa itu Cornelia de Lang. Terus susternya gini, Bunda ada browsing sindromnya Omar belum? Sindrom apaan? Saya bilang gitu. Cornelia de Lang, itu kan suspek. Tapi apa salahnya Bun lihat? Saya browsing saat itu juga ya di depan Omar. Stres. Cornelia de Lang. Ya, Google itu membuat kita stres, teman-teman sekalian. Saya luar biasa. Sus, langka ya gitu kan. Iya Bun. Tahu nggak, saya tuh yang saya tahu sindrom ya, orang awam sindrom itu sindrom Down ya. Iya. Down syndrome itu. Saya jadinya searchingnya Down syndrome. Terus ada jadi inspirasi saat saya belum tahu itu Omar sindrom apa. Jadi pokoknya sindrom, ada satu keluarga anaknya sindrom semua. Ya Allah, ujian. Di Amerika. Dia bilang gini, itulah yang bikin saya agak kuat ya. Anak spesial hanya diberikan kepada orang tua yang spesial. Jadi wah tersanjung gitu ya, ya Allah dikasih. Berarti kayak kesannya gini, nggak semua orang loh dikasih gitu kan. Omar nggak bisa lepas oksigen, gitu sampai akhirnya harus di ROP, dirujuk ke RSCM Kirana. Di klinik Citra waktu itu. Jadi harus, karena mengkonsumsi oksigen terlalu lama takut berpengaruh ke retinanya, jadi dicek ROP-nya. Oh ya, tadi ini ya, jadi Omar itu tadi ada pendarahan otak, kemudian ada ASD yang jantungnya, laringomalacia, sempat matanya. Matanya pas di ROP, jadi ROP-nya tidak ada. Apa tuh ROP? Apa ya, retina, pokoknya R-nya retina, pokoknya itu sejenis satuannya itu apa sih? Tapi ginjal semuanya darah aman ya Om ya? Aman, dia juga itunya bagus, apa waktu itu HB-nya bagus. Nah itulah yang ada lagi itu dokter urologi ya. Iya. Ya dokter urologi itu untuk menurunkan pas dia visit, sayanya lagi masih di rumah, akhirnya kan telemedicine. Saya baru mau jalan, ditelepon, Ibu perkenalkan saya dokter urologi, spesialis bedah ginjal dan kantung kemih. Diperkenalkan seperti itu. Iya. Ada apa lagi dengan ginjalnya Dok? Gitu. Bukan Bu, ini kita periksa testisnya ya katanya. Jadi alhamdulillah Bu, yang sebelah kirinya sudah ketemu katanya gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Akhirnya tes kromosomnya waktu itu di cancel dulu karena udah laki-laki ada pasti laki-laki. Nah yang satunya di USG nggak ketemu tuh, di abdomen juga nggak ada. Jadi nunggu usia 1 tahun nanti baru diturunin. Apa turun sendiri kita nunggu? Nunggunya diturunin. Kalau kata dokter Cut, kalau misalnya nggak turun, entah disuntik hormon atau operasi. Jadi ini juga
Tapi itu juga harus kita syukuri, Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman punya pengalaman yang anak-anaknya testisnya belum turun, tapi sebenarnya kita harus bersyukur karena banyak juga ternyata yang setelah saya tahu itu bentuknya memang laki-laki tapi ternyata kromosomnya perempuan. Nah itu kan ujian berat juga tuh. Iya, ya kan? betul. Ini pengen tahu juga gimana sih? Ya pasti semua orang perasaan, ya pasti sedih lah, sedih. Kalau ingat waktu awal-awal, gimana perasaan Omar ketika setiap kali mendengar kabar dokter, setiap kali gimana tuh perasaannya tuh? Boleh nggak di flashback perasaan itu? Jadi saya tuh pas ngelahirin, saya tahu pasti bukan hal yang biasa. Nah di situ yang saya pikirin ada satu, saya harus jaga perasaan saudara-saudara saya yang udah support saya nggak mau lebih mereka tambah khawatir, mereka udah mikirin Omar aja udah pusing. Yang kedua tuh doktrin diri sendiri, kan kalau orang beriman harus bagaimana kalau ngadapin persoalan. Masya Allah. Walaupun saya nggak tahu iman saya, pokoknya yakinlah orang beriman tuh ya harus begini gitu ya, maksudnya nerima kodarnya ya gitu. Dah pokoknya saya akhirnya menaruh hati saya tuh udah paling bawah banget. Tawakal. Maunya mau berita seburuk apapun, udah saya anggap jadi saya tuh pasrah ya. Jadi gini, dokter leadernya di rumah sakit yang di NICU itu, dia ngasih tahu kelainannya itu satu-satu. Ini hari ini itu. Jadi nggak semuanya, nggak dikasih tahu brek gitu ya. Bun, udah tahu ini belum? Apa ya dok? Saya bercanda terus lah sama dokter tuh. Saya makanya sering di NICU tuh bercanda gitu. Ya Omar nih di depan orang bercanda ya, katanya kuat. Saya bercanda. Apalagi dok, Omar yang lain lagi. Dia sini. Sus kasih taunya satu-satu aja ya gitu. Iya dok, kasih tahu. Sini bun. Saya cuma bilang gini, apalagi si Omar yang beda gitu kan. Nih bun, dia ada tongue tie, ada lip tie. Apa? Oh, lidahnya tali lidahnya pendek. Terus ini juga tali ininya, mulutnya nempel gitu. Selama dia masih bisa menyusu, nggak jadi masalah sih. Awalnya gitu ya, waktu usia 4 hari lah waktu itu. Terus ada lagi, besoknya gini, bun ada lagi bun, sini gitu. Dipanggil lagi sih, apalagi sih Omar, dia bilang ini bun. Itu ekspresi di luar, padahal dalam hati ya Allah. Enggak, saya memang udah terima apa aja, udah terima. Masya Allah. Itu jadi saya, apalagi sih Omar, kayaknya limited edition banget sih kamu itu. Cetakan sendiri gitu ya. Tadi kan Omar bilang bahwa akhirnya dari sekian banyak suspek ini pada akhirnya dikirimlah darah itu ke Jerman dan nunggulah selama 2 bulan. 2 bulanan. Apa hasil dari pemeriksaan Jerman itu? Kalau hasil dari Jerman itu, jadi dia bukan Cornelia de Lang, walaupun secara physically Cornelia de Lang gitu. Tapi untuk sementara aja sih, karena ada kelanjutannya observasi kontrol sejenisnya gitu. Jadi nanti di usia dia setahun lagi itu diulangin. Entah hasilnya nanti apa lagi kita juga nggak tahu gitu kan ya. Tapi untuk sementara ini dia bukan Cornelia de Lang. Jadi belum tahu apa ya, belum tahu apa sindrom apa gitu. Karena dari 10 titik mutasi Cornelia de Lang nggak ada gitu. Jadi untuk sementara dokter bilang ya kita fokusnya ya ke tumbuh kembangnya aja, berat badannya, sama lupa tuh saya ada 3 deh kayak gitu. Terus mengalami hadiah dari Allah ini, mendapatkan hadiah dari Allah ini, gimana hubungan Omar dengan Allah setelah kejadian ini? Apakah jadi lebih terasa nikmatkah ibadahnya, lebih khusyuk dalam meminta segala sesuatunya, gimana? Jadi lebih ngerti hidup tuh seperti apa. Jadi saya jadi ngambil analoginya seperti ini. Ternyata hidup tuh seperti flowchart gitu ya.
flowchart. Jadi ternyata kita cuman ngejalanin aja gitu loh. Semuanya udah dibikinin skenario nya berbentuk flowchart gitu. Saya nganggap analoginya mudahnya begitu aja. Jadi kehilangan rasa khawatir. Insya Allah. Jadi saya selalu yakin. Insya Allah. Saya jadi misalnya gini, nanti gimana ya? Udah nggak usah dipikir. Pasti ada jalannya, pasti ada jalan keluarnya. Jadi itu hikmahnya itu. Jadi saya nggak khawatir nanti gimana ya gitu. Cuman yang jadi kadang ya masih ada ya manusiawi, ini target bisa kekejar nggak, itu aja sih. Target berat badan, target terapi gitu kan. Terus mau tanya, selama di NICU kan pasti Omar nggak sendirian kan, pasti ada beberapa teman lainnya. Banyak. Apa sih yang Umu lihat ketika melihat teman-teman Omar lainnya di NICU dan ibu-ibu mereka yang ada di situ? Cerita dong, ada pengalaman yang menarik nggak selama di NICU itu? Apa melihat setiap hari menangis terus orang-orang di sana dan Umu menguatkan atau Umu yang dikuatkan atau gimana? Omar itu dibilang Pak Camat ya, karena paling lama di NICU gitu. Kalau saya kan yang menyaksikan setiap hari, mengingat kenalan sama bunda-bunda hebat itu ya, yang anaknya di NICU. Ketika kita di luar kita kan ngobrol ya sambil nunggu waktu jenguk gitu kan. Mereka paling ya cuman 9 hari, 5 hari, yang ibaratnya sama suster-suster NICU kan tidak diingat, yang hanya berlalu gitu, karena pasien banyak kan, silih berganti. Tapi kalau saya ingat kan, bunda ini. Saya nyaksiin ada yang meninggal juga, ada itu yang ngerasain lah. Ya kebanyakan kan orang tuanya itu baru melahirkan. Yang lahir di rumah sakit itu, yang masih pakai kursi roda, mereka nengokin anaknya, terus dokter visit menjelaskan, ya nangis ya gitu kan. Saya sangat ngertiin. Selain kejadian tadi itu yang ada satu anak yang Allah panggil, hikmah apa sih terbesar ketika Omar berada di NICU itu bersama dengan ibu-ibu lainnya? Hikmah. Jadi itu belajar apa di situ? Kalau saya perhatiin, ibu-ibu yang anaknya dirawat di NICU modelnya sama semua. Maksudnya? Tipikalnya hampir sama. Yang orang-orang yang kuat. Masya Allah. Saya sampai bercanda sama Bunda Rafisya ini. Kan kita ngobrol tuh. Bunda Rafisya bilang, aku tuh kemana-mana nyetir sendiri ini, pokoknya gini-gini ya, anakku kan gini-gini. Saya bilang ini, berarti ya jadi perempuan gak usah kuat-kuat amat deh. Diujinya begitu kan, saya bilang gitu kan. Jadi kita ketawa gitu kan ya. Jadi berarti gak sembarangan loh yang diuji kayak gini, ya harus bener-bener yang kuat. Kalau yang gak kuat pasti udah kelepak-kelepak gitu ya. Jadi kita ini sama Bunda Rafisya tuh, dia itu 27 hari kalau nggak salah. Jadi Omar udah sebulan, Omar pulang, terus udah pamitan sama dia juga. Tentunya dia